Bapak Ibu dimanapun Anda berada, hari ini salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imam Ahmad Rajani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu, menyambung seri pengajaran kita dengan tema utama adalah Imamat Rajani atau Royal Priesthood, dan kita sudah sampai pada seri selanjutnya itu 7D. Sekarang kita sampai pada 7 Romawi D, dan ayat pokok kita masih terambil dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan daripada ayat pokok kita dalam seri pengajaran kita 7 Romawi D. Kita semua yang telah ditebus oleh darah Yesus dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, itu menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, His own special people, atau umat yang khusus dan umat yang istimewa di antara segala bangsa, agar melakukan pekerjaan baik, perhatikan, atau perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya supaya kita memiliki gaya hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan atas kita. Dan itu terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya kita memiliki gaya hidup ya yang direncanakan Tuhan untuk senantiasa, yang sudah ditebus kembali, yang sudah ciptakan kembali untuk kita melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik, yang kita bisa juga baca dalam surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat yang kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Artinya sesudah percaya dan ditebus oleh Tuhan Yesus, ya sudah diselamatkan, maka kita punya tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan itu. Kita harus berbuat baik atau melakukan pekerjaan baik, merupakan gaya hidup kita. Kita akan baca lagi dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, ya bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perhatikan, keselamatan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi semua itu tetapi karena rahmatnya atau anugerah atau kasih karunia atau sola gracia atau grace. Tapi kita peroleh itu oleh permandian kelahiran kembali atau lahir dari air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau lahir juga dari Roh Kudus. Dan itu aplikasinya adalah lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kemudian lanjut, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat yang ke-8, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, perhatikan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Jadi saudara lihat di sini, sesudah kita diselamatkan, ya sesudah kita memperoleh itu kekal, tapi kita harus punya tanggung jawab. Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik itu. Karena ini juga menentukan keselamatan kita sesudah kita diselamatkan. Itulah tanggung jawab terhadap keselamatan kita. Ya, sebab itu kita yang sudah percaya, perhatikan, kepada Allah lewat Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh ya taat dan berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ya bukan yang tidak baik, ya bukan yang menjadi pengkhianat atau berbalik dari semua kebenaran,
tapi kita harus taat kepada kebenaran. Dan kita tahu bahwa kita selamat seperti yang kita sudah belajar lewat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, sudah terkenal sekali ayatnya. Tapi tolong sudah perhatikan bahwa itu ditindaklanjuti sesudah kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, tapi kita harus taat untuk melakukan pekerjaan baik. Itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, perhatikan, percaya dan harus ditindaklanjuti dengan ketaatan, atau iman harus ditindaklanjuti dengan perbuatan yang kita percayai. Sebab iman tanpa perbuatan yang kita percayai, yang kita imani, maka akan kosong. Dan iman yang mati, dan iman yang mati itu tidak bisa akan menyelamatkan kita. Tolong perhatikan, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya senang lagi kita akan baca dalam surat Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai 11. Ini penting sekali karena ayat ini saling menjelaskan satu dengan yang lain supaya kita jangan gagal paham. Demikian bunyinya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara perhatikan ini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ini sesudah diselamatkan, saudara. Sesudah kita diselamatkan, sudah memiliki keselamatan dan hidup kekal, itu harus ditindaklanjuti dengan tekun, ya, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Selanjutnya, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, perhatikan, melainkan taat kepada kelaliman, kembali kepada hidup yang lama. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, bukan perbuatan baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Garis bawahi kata berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sesudah lewat Yesus, maka lagi tidak ada klasifikasi bangsa-bangsa yang lebih khusus lagi. Semua sama punya kesempatan, ya, punya harapan yang sama, ya, katakanlah punya kemuliaan yang sama di mata Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Baik saudara, jadi perhatikan di sini bahwa kita sudah diselamatkan, tapi tanggung jawab keselamatan itu adalah kita harus hidup di dalam gaya hidup yang selalu melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik. Yang sudah kita pelajari bersama kemarin, apa sih itu pekerjaan baik dan perbuatan baik? Dan kita tahu bahwa kita sudah melewati 1 Romawi sampai dengan 7 Romawi ABC. Dan sekarang kita masuk yaitu tugas dan tanggung jawab iman itu pada 7D, ya. Nanti sudah lihat materi pengajaran supaya sudah jangan bingung. Kalau memang pas baru ikut pelajaran saat ini, sudah bisa lihat pada waktu-waktu yang lalu itu serinya dari 1 Romawi sampai dengan 7 Romawi ABC. Itu bisa lihat materi pengajaran dari tanggal 5 September. Kita masih seri dengan tema yang sama sampai dengan tanggal 14 November kemarin, minggu kemarin. Dan hari ini kita akan masuk pada 7 Romawi D, yaitu tugas dan tanggung jawab imam yang ditulis sebagai pelayan minyak dan anggur. Ya, kalau kita sudah tahu kemarin itu sebagai pontifex atau sebagai pembangun jembatan atau bridge builder. Yang kedua B-nya itu adalah sebagai diaken dan diakones. Kemudian minggu yang kemarin kita bagian 7C itu sebagai pemberita kabar baik atau Injil. Dan kita sekarang bagian 7 Romawi D sebagai pelayan minyak dan anggur. Nah, kita akan melihat, saya uraikan di sini apa sih pelayan minyak dan anggur itu. Dan kita mulai dari yang pertama, itu adalah bahan baku dan fungsinya. Dan kita percaya bahwa kita lihat di sini itu minyak atau bahasa Ibrani disebut dengan semen, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua, ya, upacara atau ibadah orang-orang Israel Yahudi pada tempo dulu. Bahkan itu berlaku sampai hari ini. Bahan bakunya dari minyak yang dipakai itu pertama adalah dari buah zaitun. Pohon zaitun itu yang ditumbuk dan diperas menjadi minyak zaitun murni. Kemudian itu digunakan untuk menyalakan pelita emas atau menorah di dalam ruang kudus pada kemah pertemuan atau tabernacle of meeting.
Itu yang tertulis di dalam Keluaran 27 ayat 20 sampai dengan ke-21. Dan juga ada di dalam Imamat 24 ayat 2 sampai 3. Kita akan baca satu ayat saja mewakili apa sih buah zaitun itu yang diperas. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Lampu ini untuk menorah atau pelita emas yang ada di ruang kudus. Kan dia harus menyala terus siang dan malam, tidak bisa mati, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di ruang kudus. Sudah perhatikan ayat 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Artinya dia melakukan setelah hari lahiriah sampai hari ini pun secara rohania kita tetap memelihara minyak. Bicara minyak, itu adalah pengurapan yang Tuhan berikan buat kita supaya kita tetap bernyala, bersinar, bisa menerangi dunia ini. Itu harapan Tuhan. Itu pengertian secara rohanianya kalau Israel melakukan secara lahiriahnya. Kemudian kita lanjut lagi, inilah minyak murni yang dipakai sebagai minyak untuk menyalakan pelita emas di dalam kemah pertemuan di ruang kudus. Kemudian minyak juga ini bahan baku yang utama adalah minyak zaitun itu akan dicampur dengan mur, kayu manis, tebu, kayu teja. Kemudian minyak zaitun ini mereka jadikan sebagai minyak urapan yang kudus. Digunakan untuk mengurapi kemah pertemuan. Juga tabut hukum, kita tahu itu tabut perjanjian namanya, yang di dalamnya ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum atau 10 perintah. Kemudian tongkat Harun yang berbunga dan 1 buli-buli mana, Dan semua perkakas di dalamnya, juga imam besar dan imam-imam, itu bisa nanti baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 itu ayat 22 sampai 31. Nanti Bapak Ibu baca saja. Kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-37 ayat 29. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Kemudian kita tahu bahwa minyak urapan itu juga ada di zaman ketika Yakub lari menjauhi daripada Esau. Ketika waktu saat itu sudah diurapi, dia mendapat hak kesulungan dan dia tiba di Haran dan di situ dia bermalam. Dan dia mengambil 1 batu untuk mengalas kepalanya supaya dia tidur. Dan dia bermimpi malam itu, dia melihat tangga yang dibuat dari sorga sampai ke tempat dia tidur di situ. Dan kemudian malaikat naik turun dari tempat itu sampai ke sorga. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada dia bahwa tempat ini akan dikuduskan. Dan dari pertemuan itu dia katakan bahwa inilah merupakan pintu sorga. Dan sesudah dia bangun terjaga, dia ambil batu itu, dia buat monumen di situ dan dia urapi dengan minyak. Dan kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Jadi minyak dipakai di sini untuk satu hal yang sakral, yang betul-betul sangat ilahi. Kalau tadi kita tahu bahwa itu dipakai untuk menyalakan pelita emas, dan pelita emas itu merupakan simbolisis daripada roh Tuhan yang bekerja di bumi. Dan kita tahu di sini juga Yakub menggunakan ini sebagai pengurapan juga untuk sebagai penghargaan satu yang sakral, yang ilahi. Dia mengurapin juga dengan minyak. Dan di situ dia katakan tempat itu, dia menamai tempat itu adalah Betel. Kan kita tahu Betel itu adalah Betel, artinya rumah Tuhan. Yang dahulu nama kota itu ialah Luz, saudara. Itu yang dialami oleh Yakub. Dan 2 kali sesudah itu Tuhan suruh dia kembali lagi ke tempat itu. Dan dia juga akhirnya Tuhan berkata kepada dia, dan Tuhan mengganti namanya Yakub itu menjadi Israel. Dan sesudah itu juga dia mengurapi lagi tempat itu lagi di dalam kitab Kejadian pasal 35. Kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian dia mendirikan tugu di tempat itu, yang di tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Karena satu pertemuan yang ilahi yang terjadi seperti itu Yakub dengan Tuhan. Dan Tuhan mengganti namanya yang dari Yakub menjadi Israel atau Pangeran Allah.
Dan kita lihat sebagai monumen tempat itu, ya, dia buat tugu dari batu dan dia mengurapi tugu itu dengan menyiram dengan minyak di atas tugu itu, saudara. Ini terjadi sebab itu minyak ini kita bisa tahu punya arti, punya makna secara hal yang sangat sakral dan ilahi. Dan kita bisa juga lihat bahwa minyak urapan juga itu dipakai pada orang-orang perjanjian baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu untuk mengurapi orang yang sakit. Itu dalam Injil Markus pasal 6 ayat 13 dan juga di surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kita baca ayat ya dari Markus pasal 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sudah lihat. Jadi mereka berdoa, Tuhan mengajarkan mereka bagaimana mereka memakai minyak pengurapan ini untuk mengurapi orang yang sakit. Dan ketika minyak itu dilepaskan, maka kuasa Tuhan menyertai minyak itu dan menyembuhkan orang yang sakit. Kita juga bisa baca dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat atau gembala jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, maka orang itu akan sembuh. Nah, ini minyak ini dipakai juga ya untuk mengurapi ya orang sakit supaya mereka juga mengalami kesembuhan karena pengurapan Tuhan atau kuasa Tuhan bisa lewat media daripada minyak itu sendiri. Ini adalah perintah Tuhan. Ya, bukan kita jadikan jimat, tapi kita taat kepada perintah Tuhan. Kita yang melakukannya saja, Tuhan yang akan meneguhkan firman-Nya. Kemudian juga punya artian yang kelima dari minyak ini, yaitu adalah pengurapan. Ya, pengurapan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Itu juga minyak. Dan itu bisa nanti kita baca juga di dalam kitab Mazmur 45 ayat yang ke-8, kemudian Yesaya 61 ayat yang pertama, dan Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38, Ibrani 1 ayat 9. Dan saya senang kita akan baca kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Yang ke-6 kita sudah belajar kemarin bahwa kita panggilan daripada imam-imam itu. Sebelum imam itu ya untuk melakukan tugas keimamatannya, dia harus ditahbiskan itu dengan darah, kemudian juga dengan air dibasuh dan terakhir diurapi dengan minyak. Dan kita lihat juga dalam Yesaya 61 ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini nubuatan ini yang digenapi lewat Yesus. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Artinya imam yang ditugaskan orang utusan semua itu harus diurapi ya dengan Roh Kudus ya. Dan dalam hal ini minyak itu urapan. Kemudian kita juga bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya, saya menulis banyak ayat yang punya hubungan, tapi kita tidak membaca semuanya. Yaitu tentang Yesus Kristus dari Nazaret. Petrus ya berkhotbah di rumah daripada Cornelius, seorang perwira tentara Italia. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan kata berbuat baik, yang dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa pengertian dari minyak yaitu ada 5 hal yang diangkat, dan saudara bisa lihat itu di layar daripada monitor ini. Sudah bisa tahu di situ. Yang pertama ya, berasal buah satu dan dipakai untuk sebagai minyak bahan bakar ya, yang ada pada pelita emas di ruang kudus di kemah pertemuan. Kedua, kita tahu bahwa itu dipakai untuk sebagai minyak pengurapan kepada semua peralatan di kemah pertemuan dan juga kepada imam dan imam besar. Yang ketiga juga Yakub, pernah orang perjanjian lama sekali, orang kuno sekali, pernah pakai juga untuk mengurapi ya tempat-tempat yang katakanlah secara monumental untuk dipakai, dan dia mengingat di situ bahwa dia mengurapi tempat itu sebagai penghargaan, sebagai kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan dia pakai juga sebagai minyak urapan untuk mengurapi orang yang sakit. Dan kita tahu juga ini adalah bagaimana pekerjaan Roh Kudus untuk orang-orang perjanjian baru itu dengan pengurapan Roh Kudus. Dan kita masuk pada bagian berikut karena kita bicara mengenai pelayanan minyak dan anggur, dan sekarang kita masuk kepada pengertian berikut adalah anggur itu sendiri. Nah, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang kelima ayat 18, kita tahu anggur itu ada bermacam-macam jenis yang ditulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ya, demikian bunyinya, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas,
dan bermacam-macam anggur. Garis bawahi, bermacam-macam anggur. Berarti anggur ini ada jenis bermacam-macam, tidak satu jenis. Dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari, namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ketika Nehemia ditugaskan untuk membangun bait Allah kembali yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya, Raja Babylon saat itu. Nehemia membangun pagarnya, Serubabel membangun gedungnya, Esra membangun kerohaniannya. Nah, kita sampai pada bagian ini adalah anggur. Ada bermacam-macam anggur. Dari buah anggur yang diperas itu menjadi sari buah anggur, ya, tolong perhatikan. Buah anggur yang diperas itu menjadi sari buah anggur baru. Kita sering dengar anggur baru itu manis, tapi ada yang jenis yang tidak difermentasi, sudah perhatikan. Jadi ada anggur ini, jadi langsung buahnya diperas, keluar anggur segar dari sari buah anggur itu, dan tidak difermentasi. Jadi dia tidak terjadi fermentasi. Biasanya kalau fermentasi maka dia berubah, itu mengandung alkohol. Ya, jadi minuman yang sudah mengandung alkohol dan itu memabukkan. Tapi ada jenis anggur yang memang diperas langsung jadi sari buah anggur yang manis, itu yang tidak difermentasi. Bagaimana mempertahankan supaya tidak terjadi fermentasi? Itu caranya adalah bagaimana mereka mengisi di tong-tong kayu dan kemudian mereka tutup semua, ya, penutupnya itu dengan ter, dan itu mereka rendam di dalam air yang suhunya itu 10 derajat Celcius. Jadi dia tidak bisa berhubungan langsung dengan oksigen atau udara luar, kemudian juga dengan air, tapi mereka isi di dalam tong dari kayu seperti itu yang mereka buat dan ditutupi rapat, dipakal dengan ter dan direndam di air selama 40 hari. Dengan suhu 10 derajat Celcius, maka 10-40 hari itu dia akan tetap menjadi sari buah anggur yang manis dan tidak terjadi fermentasi, dan itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu. Nah, anggur ini beda, saudara. Sebab itu di dalam bahasa Ibrani, anggur yang tidak difermentasi itu nama yayin atau tiros. Itu kita bisa baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, dan kemudian ya kita bisa lihat juga di dalam kitab ya Ratapan pasal 2 ayat 12. Saya tidak baca semua, tapi ayat-ayat ini sangat relevansi satu dengan yang lain. Yesaya pasal yang ke-16 ayat 10. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Nah, ini anggur ini, itu anggur yang langsung bisa diminum. Itu jadi sari anggur yang manis. Kemudian dalam kitab Ratapan pasal ya yang kedua ayat 12, kita akan baca lagi. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Sudah bisa baca yang lain, tapi terjemahan daripada ayat-ayat ini dalam bahasa Ibrani itu adalah yayin atau tiros, adalah anggur yang diperas menjadi sari buah anggur yang tidak difermentasi, jadi anggur manis, jadi tidak akan memabukkan. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini, kalau tadi dalam bahasa ya Ibrani, sekarang dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebut dengan oinos. Oinos itu anggur yang dipakai Tuhan Yesus ketika melakukan perjamuan yang terakhir atau ya Last Supper itu bersama dengan murid-muridnya. Ini menggunakan sari buah anggur yang manis yang tidak difermentasi. Karena itu ada bahasa aslinya. Mungkin dalam bahasa terjemahan lembaga Alkitab kita tidak bisa melihat ada perbedaannya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu disebut dengan oinos, dan kita bisa baca di satu ayat yang mewakili dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 20, dan kita lanjut 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Lukas 22 ayat 17 sampai 20. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, ya, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi anggur, buah anggur yang langsung diperas seperti itu, yang menghasilkan sari ya anggur yang manis itu disebut dengan hasil pokok anggur. Itu bahasanya tuh, kalau hasil pokok anggur itu anggur yang langsung itu yang diperas jadi sari buah anggur yang manis, itu yang tidak mengalami fermentasi, itu seperti dipakai istilah
hasil pokok anggur. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa baca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11, itu ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Dan itu berarti artinya oinos. Dalam bahasa Yunani itu anggur yang diperas jadi sari buah anggur manis yang tidak mengalami fermentasi. Demikian bunyinya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini berisi anggur atau sari buah anggur yang tidak difermentasi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah analogi, ya, anggur dengan darah Yesus yang dimeteraikan atas kita dan perjanjiannya dengan kita. Ya, seperti itu. Itu adalah analoginya. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Kita bisa melihat bahwa hasil pokok anggur alami adalah anggur yang tidak difermentasi. Tolong perhatikan. Sebab itu ada ayatnya yang berbunyi bahwa hasil pokok anggur mengandung 20% gula dan tidak beralkohol. Alkohol itu 0%. Digunakan untuk perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu memakai anggur yang tidak difermentasi. Ya, itu maka tertulis juga dalam Matius 26 ayat yang ke-29 kita akan baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, jadi kita bisa melihat ini hasil pokok anggur itu adalah anggur murni sari buah manis yang tidak difermentasi. Itu namanya hasil pokok anggur. Itu terakhir bersama-sama dengan Tuhan Yesus katakan dengan kamu, dan nanti kita akan minum bersama-sama lagi. Dan ini kita bicara bagaimana ya bisa menikmati Roh Kudus bersama-sama di dalam kerajaan Bapakku, ya, yang di sorga. Itu seperti Tuhan Yesus katakan kepada semua murid-muridnya pada saat itu, ya. Jadi kita bisa melihat di sini itu merupakan analogi atau ya anggur itu adalah dari Yesus itu sendiri. Haleluya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai anggur itu sendiri. Itu dari buah anggur yang diperas menjadi sari buah anggur yang difermentasi. Jadi ini tadi yang tidak difermentasi, yang sekarang difermentasi. Dan adalah minuman yang memabukkan. Karena sudah fermentasi maka sudah mengandung alkohol. Dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan sekar. Itu kita bisa baca dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 8 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minum minuman keras engkau serta anak-anakmu. Jadi bukan yang tadi yang namanya yayin atau tiros, tapi yang dilarang di sini oleh Tuhan adalah anggur yang sudah terjadi fermentasi dan sudah mengandung alkohol. Itu yang dilarang. Imam tidak boleh minum minuman yang mengandung alkohol. Di zaman itu dilarang, saudara. Tuhan larang. Kalau mereka lakukan itu pasti mati. Jadi jangan saudara bingung karena anggur, kenapa sini dilarang, ini boleh. Itu ada anggur jenis yang berbeda. Yang satu itu adalah pokok anggur, yaitu anggur, buah anggur yang diperas menjadi sari anggur yang manis yang tidak difermentasi, hanya mengandung gula dan kemudian dengan aroma anggurnya itu sendiri, tapi tidak mengandung alkohol. Tapi kalau anggur yang dibilang di sini, yang dilarang oleh Tuhan dalam kitab Imamat ini adalah anggur yang sudah difermentasi sehingga dia sudah berubah mengandung alkohol. Ya, makanya Tuhan bilang nggak boleh minum anggur yang ini, yang dalam bahasa ya Ibraninya disebut dengan sekar. Yang sekar ini nggak boleh diminum, ya, karena dia sudah ada golongan dengan anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Saudara perhatikan, itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ya, kalau fermentasi ada sudah di peragian, itu kalau dianggap itu adalah satu pengamiran seperti itu, saudara. Itu adalah ragi dan bicara mengenai kejahatan dan dosa. Itu adalah gambaran daripada sesuatu yang sudah mengalami peragian atau fermentasi, saudara. Nah, sebab itu di sini bicara mengenai imam juga tidak bisa terlibat dengan hal itu karena ibadah masih mereka secara ibadah lahiriah. Dan kita lanjut lagi. Saya harus jelaskan ini supaya kita bisa mengerti dan kita bingung, saudara. Pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-10, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Artinya harus membedakan mana anggur yang tidak difermentasi dan mana anggur yang sudah mengalami fermentasi. Sebab yang tidak kudus artinya sudah mengalami fermentasi, artinya anggur ya sudah mengalami peragian.
Dan ragi itu dianggap adalah sesuatu yang mengkamiri, dan ragi itu dianggap adalah kebejatan dan kejahatan dan dosa. Maka Tuhan bilang roti juga tidak boleh beragi, dan anggur pun tidak boleh beragi. Sebab proses fermentasi adalah sesuatu yang sudah mengalami peragian. Nah, antara yang najis dengan yang tidak najis. Ayat yang ke-11. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Sebab itu imam-imam adalah harus imam yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga bicara mengenai anggur ini adalah anggur yang tidak boleh mengalami fermentasi. Yang itu dapat berbicara mengenai gambaran, artinya berarti kita berarti melakukan sesuatu yang mengandung kejahatan, dosa, dan kebejatan. Seperti itu saudara. Karena ini merupakan gambaran. Seperti tadi anggur juga itu merupakan darah Yesus itu sendiri. Ya, kita akan lanjut. Dalam bahasa Yunani itu adalah gleukos. Dan itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 2 12-13. Ini satu perkataan sindiran atau sarkastis kepada orang-orang yang pada saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Kalau nggak salah itu ada sekitar 16 bahasa bangsa. Dan orang yang menyaksikan itu berkata bahwa mereka telah mabuk anggur. Dan anggur itu adalah anggur yang sudah mengandung fermentasi. Anggur yang sudah difermentasi dan di dalamnya mengandung alkohol. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, anggur manis yang seperti ini, itu anggur manis yang mengalami fermentasi, yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan gleukos, dan bahasa Ibrani disebut dengan sekar. Dan ini tidak bisa diminum oleh imam-imam zaman itu. Dan saya percaya juga zaman sekarang juga tidak, saudara. Ya, karena masih berlaku sampai turun-temurun selama-lamanya. Haleluya, saudara. Ya, kemudian bagian yang lain dari anggur juga, kalau anggur yang mengandung alkohol ini, itu digunakan penggunaannya itu sebagai antiseptik dan juga sebagai obat. Maka kita kenalkan ada anggur beranak, ada anggur yang lain sebagai obat. Dan anggur juga karena dia mengandung alkohol, sehingga dikit sebagai antiseptik untuk mematikan semua kuman bakteri seperti itu. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, jadi berarti kita lihat di sini anggur ini yang disarankan Paulus kepada anak didiknya Timotius, bahwa kamu harus minum anggur sedikit. Anggur ini adalah anggur yang mengandung, yang sudah terjadi fermentasi alkohol, untuk bisa memulihkan, karena kadang-kadang tubuh juga membutuhkan alkohol. Ya, oke. Supaya saya percaya sudah bisa ngerti apa sih minyak itu, bagaimana bahan baku dibuat, dan fungsi penggunaannya untuk apa. Kemudian juga anggur ini kita bisa kenal berbagai macam anggur, juga dari bahan baku yang seperti apa, dan prosesnya seperti apa, dan digunakan juga untuk apa. Nah, kita akan masuk pada bagian pelajarannya, itu tentang keenam meterai pertama dibuka. Ya, dalam kitab Wahyu kita kenal kan ada 7 meterai. Tapi 6 ini dimuat dalam satu perikop di Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa 6 ini dan kemudian 7 yang tersendiri. Kita kenal juga disebut dengan ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Kemudian juga kita tahu ada 7 murka Allah, cawan murka Allah yang akan dituangkan ke bumi sebagai penghukuman atas semua umat manusia. Ya, sebab itu di sini kita akan belajar pada pelajaran yang berikut adalah dengan menaikkan 6 meterai pertama dibuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kita tahu bahwa kalau Wahyu pasal 6 ayat yang pertama itu meterai yang pertama dibuka, seorang yang menunggangi kuda putih yang di tangannya memegang busur, ya. Dan kemudian kalau meterai yang kedua itu adalah seorang yang menunggangi kuda merah padam yang di tangannya memegang pedang. Dan kita tahu itu adalah merupakan kerusuhan, dan kemudian kemanapun kuda merah padam itu melewatinya, maka terjadi pertumpahan darah secara luar biasa. Dan sekarang kita masuk pada Wahyu yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, ini meterai yang ketiga ya, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Jadi tadi yang pertama kuda putih, kemudian yang kedua kuda merah padam, kemudian sekarang yang ketiga adalah kuda hitam. Kemudian orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan kemudian 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi makanya hari ini kita belajar mengenai apa sih pelayanan minyak dan anggur itu. Tadi saya sudah jelaskan bagian per bagian apa itu minyak, difungsikan untuk apa, dari bahan baku yang seperti apa yang dipakai, kemudian juga anggur seperti itu. Dan kita lihat di sini baru akan terjadi satu masa yang disebut dengan hiperinflasi atau hyperinflasi. Yang terjadi seperti itu, maka terjadi kemahalan ekonomi yang luar biasa seperti ini. Bahan jadi mahal sekali, dan saudara tahu di sini itu gandum secupak. Di sini kata ini secupak, tapi bahasa asli itu adalah 1 quart, saudara ya. Itu mendekati hampir 1 liter. Itu harganya sedinar. Kalau katakanlah beras 1 liter, dan itu harga sedinar. Dan kita tahu sedinar adalah upah pekerja 1 hari. Dan kita tahu kalau sekarang rata-rata upah pekerja 1 hari kita ambil yang pada rata-ratanya sekitar 100.000 rupiah. Berarti harga 1 liter beras itu 100.000 rupiah. Jadi berarti tingkat kemahalan yang luar biasa, maka disebut dengan hyperinflasi yang terjadi. Dan ini nubuatan untuk ke depan ini, dan saya percaya di mana-mana tempat sekarang sudah terjadi hal seperti itu. Tapi akan merata terjadi seluruh dunia. Berarti terjadi satu angka kemahalan yang paling sulit sekali di masa-masa yang seperti ini. Dan kita lihat 1 liter beras atau 1 liter gandum itu harganya mendekati 100.000. Dan juga 3 cupak jelai atau katakanlah sayur itu, jelai itu seharga juga 100.000. Tapi dikatakan sini, semahal apapun, terjadi inflasi seperti apapun, baik dalam ekonomi mau situasi keuangan apapun juga, tapi Tuhan pesan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu tidak boleh dirusakkan. Tidak boleh diapa-apakan, tetap dipertahankan. Bahwa minyak yang tidak mengalami fermentasi dan anggur pun demikian. Minyak yang tidak dirusakkan dan anggur yang tidak mengalami fermentasi. Katakan seperti itu. Jadi jangan dirusakkan. Walaupun keadaan situasi yang sangat tingkat kemahalan yang begitu sangat luar biasa. Tapi Tuhan pesan ketika Tuhan berbicara dengan Yohanes di Pulau Patmos, gak boleh rusakkan minyak dan anggur itu. Dan apa sih pelayanan minyak dan anggur itu? Dan kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37, dengan perikop berjudul orang Samaria yang murah hati. Itulah perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan kita akan baca ayat 25 sampai dengan ayat 37. Ini merupakan inti daripada pelayanan minyak dan anggur. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Garis bawahi, hidup kekal. Seorang Farisi ahli Taurat datang mencoba Yesus dan bertanya apa yang harus dia buat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam teks yang lain disebut dengan Shema Israel, itu bahwa Tuhan itu Esa, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh apa yang ada pada kita, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang pertama yang utama, dan hukum yang kedua yang sama juga dengan hukum yang atas. Jadi sejajar, saudara. Mengasihi Allah dengan seluruh apa yang ada pada kita, itu sama juga dengan kita mengasihi manusia seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Yang tertulis di dalam hukum Taurat yang seperti itu. Orang itu menjawab ketika Tuhan bertanya kepada dia. Selanjutnya ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lanjut. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Dia bertanya, siapakah sesama manusia itu yang harus aku kasihi seperti diriku sendiri?
Ya, dia bertanya, dan kemudian Tuhan menjawab dengan menggunakan suatu perumpamaan. Dan di dalamnya ada pelajaran yang sangat luar biasa yang kita akan belajar. Inti daripada ya tema kita hari ini adalah pelayan, minyak, dan anggur. Kita akan baca ayat selanjutnya. Demikian Tuhan Yesus menjawab dengan suatu perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara lihat di sini, ada seorang yang turun di Yerusalem ke Yerikho. Yerusalem itu artinya kota double ganda damai. Kota limpah dengan damai sejahtera, yang di dalamnya pasti ada kebahagiaan itu. Makanya ada Shalom Yerusalem itu sebenarnya. Kota yang limpah ya dengan damai sejahtera. Jadi ada orang yang ada dari hidup yang bahagia, hidup yang diberkati, ya hidup yang penuh dengan damai sejahtera, itu sekarang dia turun meninggalkan, ya, dan menuju kepada Yerikho. Dan kita tahu Yerikho itu dianggap kota yang sudah dikutuki. Ketika Yosua merebut kota Yerikho itu, dan Yosua mengutuki kota itu. Dan kita bisa baca kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang membangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini. Dengan membayarkan nyawa anak yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi Yosua sudah mengutuki kota Yerikho ini, saudara. Jadi pengertian di sini Tuhan memberikan perumpamaan. Ada orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh kebahagiaan, dia diberkati. Sekarang dia turun ke Yerikho. Turun drastis, kualitas imannya menurun, kemudian semua hal yang dia buat itu menurun, hal-hal ilahi menurun, ya dia mencari dari yang berkat, dia tinggalkan berkat, dan akhirnya masuk kepada satu tempat di mana dia terkutuk. Ya, hilang kebahagiaan, damai sejahtera, ancaman terjadi buat dia karena dia meninggalkan ya pusat damai sejahtera itu. Limpah damai sejahtera itu dia tinggalkan, dan banyak juga terjadi seperti kita hari ini. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa bertahan. Ya, kita mungkin ingin melihat lagi ya ke depan, atau dengan cara kita selama ini mungkin kita hidup diberkati Tuhan dengan begitu berkecukupan, tapi ketika kita melihat lagi banyak hal-hal yang menurut pemahaman kita masih lebih baik daripada yang sekarang saya miliki, dia akan mencoba meninggalkan itu. Biarlah pelajaran hari ini itu menjadi bahan perlindungan buat kita. Kalau kita sudah ada dalam Kristus hari ini, yang sudah mendapat jaminan sedia luar biasa, cukupkan diri kita dengan apa yang sudah ada. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita lagi mencoba untuk meninggalkan Yerusalem, pusat daripada damai itu, untuk mencari hal-hal yang akhirnya tidak ada jaminan sama sekali. Dan benar itu terjadi, saudara. Ketika dia turun Yerusalem ke Yerikho, dari berkat menjadi kutuk. Ya, apa yang terjadi dengan dia? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Sudah lihat, pastilah orang yang meninggalkan sumber berkat itu, orang yang meninggalkan pusat damai itu, yaitu siapakah dia? Yesus, dan mencoba berjuang dengan caranya sendiri, dan pasti di sini dia akan mengalami persoalan yang luar biasa. Dia dikata di sini, dia tidak ada jaminan keamanan. Dia tidak ada jaminan keselamatan lagi, tidak ada jaminan berkat lagi. Dan akhirnya di sini Tuhan memberikan perumpamaan bahwa orang itu akhirnya dia rampok habis-habisan. Kemudian mereka memukul dia, ya perampok itu memukulnya, dan sudah itu membiarkan dia sekarat dalam keadaan setengah mati di pinggir jalan. Jadi artinya orang yang meninggalkan berkat menuju kepada kutuk. Orang yang meninggalkan Yesus dan kemudian ya berjuang dengan cara mereka sendiri, di akhir zaman akan terjadi seperti ini, saudara. Karena kita tidak puas dan kita takut dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus bahwa itu jaminan kita untuk ke depan, dan kita mencoba dengan cara kita. Hati-hati, saudara. Dari firman ini sudah, kalau saudara sekarang ada di dalam jaminan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, ya berpada dengan apa adanya, bersyukur dengan apa yang sudah ada pada kita, dan kita memiliki secukupnya, kita bersyukur, saudara. Supaya jangan kita lagi berpikir yang aneh-aneh, untuk mulai merubah sikap hati kita, merubah cara kita, untuk bagaimana pandangan kita ke depan, dan akhirnya kita bisa mengalami masalah seperti ini, saudara. Dan kita mengalami hal yang tidak baik, ya meninggalkan berkat menuju kepada kutuk, dan mengalami hal yang sekarat setengah mati. Ayat yang ke-31 lanjut. Nah, sudah lihat di sini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ya, ada kata kebetulan, saudara. Jadi bukan tujuan utama imam ke situ sebenarnya. Kebetulan dia lewat di situ. Dan dia melihat orang itu. Tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Artinya dia melihat orang itu. Orang itu butuh pertolongan. Orang itu butuh belas kasihan. Butuh perhatian siapapun juga saat itu. Tapi kenapa Tuhan tampilkan satu figur yang pertama adalah imam? Berarti tujuannya Tuhan. Artinya berarti tugas ini itu adalah tugas dan tanggung jawab dan seorang imam. Untuk bagaimana seperti apa Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sekarang bukan dia mencari lagi, kebetulan dia tidak dalam urusan itu. Dia tidak dalam pelayanan itu. Tapi ketika melewati, dia melihat ada seseorang ya yang sudah sekarat, yang perlu dia tolong untuk meluruskan tangannya untuk mengangkat orang ini. Kalau tidak pasti akan mati orang ini. Tapi di sini sudah bisa melihat imam itu menutup matanya. Dia berpaling, belaga, tidak melihatnya dan melewati dari seberang jalan. Sudah lihat. Padahal Tuhan tampilkan ini adalah tugas daripada imam. Kenapa Tuhan tampilkan yang pertama imam, saudara? Wah, banyak imam hari ini. Kalau imam itu bicara mungkin ya kepada ya orang-orang yang dituakan di atas secara rohani, bisa juga bicara mengenai penatua, bisa gembala jemaat, atau saudara juga sebagai orang-orang ya katakanlah ini percayakan dalam rohani yang sudah senior di dalamnya. Tapi banyak orang terjebak dengan rutinitas mereka, dengan program-program gereja mereka, ya dengan segala macam bentuk ya aktivitas-aktivitas yang sudah disusun diprogramkan, sehingga tidak melihat ada bagian-bagian yang sangat esensi, ada tugas-tugas utama yang telah dipercayakan Tuhan untuk kita bisa melihat hal seperti ini, keluar untuk bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi kita tinggalkan hal-hal tugas-tugas pokok kita yang Tuhan percayakan ini. Kita terus disibukkan dengan segala urusan kita, ya baik secara organisasi maupun juga dalam pelayanan yang kita buat sendiri dengan program kita sendiri, ya yang kita lihat yang penting kan rame, kita lihat ya seperti program itu padat betul-betul ya, sangat sibuk dengan segala hal yang seperti itu. Tapi tidak berdampak kepada sorga, saudara. Tolong perhatikan baik hal seperti ini. Melewati ya, atau juga imam beranggapan bahwa pelayanan itu kan bukan kelasnya. Saya kan nggak cocok turun seperti ini untuk melayani seperti ini. Saya kan ya imam, saya kan pemimpin, saya kan penatua jemaat, saya kan penilik jemaat dan seterusnya, saudara. Rasanya tidak cocok atau bukan kalangannya, bukan katakanlah ya bagiannya dia untuk melayani seperti ini. Tapi Tuhan tantang hari ini, saudara bisa melihat lewat kebenaran firman Tuhan ini hari ini. Itu tugas utama dari imam. Hai imam-imam, di manakah engkau hari ini? Banyak orang yang sekarat hari ini, mencari keselamatan, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tinggal melambai-lambai, mengapai-gapai tangannya, membutuhkan pertolongan. Kita datang ke dia untuk meluruskan tangannya, mengangkat dia dan semua masalah persoalan dia. Ya baik secara pribadi, sakit penyakit, rumah tangganya, keluarganya, ya usaha pekerjaannya, dan juga kerohanian yang sudah ambruk dari mulai Yerusalem dan meninggalkan Yerusalem menuju Yeriho. Dan dia perlu ditolong hari ini. Tapi di manakah kita? Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan program kita, dengan semua acara yang kita buat, tapi tidak berdampak kepada sorga. Sebab itu hari ini imam-imam itu Tuhan tantang dan Tuhan tegur. Pertama datang kepada kita, berbahagia kalau kita ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menegur kita. Haleluya, saudara. Kemudian kita lihat lanjut. Jadi sesudah imam tidak peduli kepada orang ini, imam belaga tidak melihat orang ini, dan dia melewati dari sebelah jalan. Tampil figur yang kedua yang Tuhan tampilkan dalam ayat yang ke-32 itu dia tampilkan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan sama. Lewi juga kita bisa kategorikan sekarang itu seperti aktivis gereja, ya mungkin diaken, diakones, atau ya orang-orang yang katakanlah para pelayan yang ada di gereja, atau di agar misionari, atau di misi-misi yang lain, atau di gerakan-gerakan yang lain, di pelayanan rohani yang lain, dan seperti apa bentuknya. Dan kita melihat juga orang Lewi juga sudah terjangkit penyakit yang sama dengan imam lagi, terperangkap dengan program mereka, terperangkap dengan acara mereka, terperangkap dengan semua aktivitas mereka yang bergeser dari tujuan utama panggilan mereka. Tolong perhatikan. Dan di sini kita lihat sibuk banget. Sebab itu tidak mau peduli, karena kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu lagi mengurus orang yang membutuhkan pertolongan, yang sudah sekarat, yang sudah kritis seperti ini. Ya,
Saudara bisa melihat hari ini pelajaran kita pelajari. Itulah orang Lewi yang katakan mungkin sekarang aktivis gereja. Ya, entah itu penatua atau jemaah semas atau majelis jemaat, ya, atau orang-orang yang dipercayakan yang menduduk sebagai apapun di dalam aktivitas atau kegiatan gerejawi atau dalam pelayanan apapun juga. Hari ini mari kita diperingati Tuhan kembali, diingatkan Tuhan kembali bahwa di pelayanan yang utama, ya, pelayanan terutama ini, melihat orang yang sudah seperti ini kondisinya, dia butuh pertolongan karena orang ini yang pasti tidak bisa menolong dirinya sendiri. Haleluya, saudara. Sudah dua, ya, orang jabatan yang Tuhan percayakan, baik sebab imam maupun orang Lewi. Karena imam adalah orang yang memang Tuhan percayakan untuk bisa melayani, membawa orang ketemu dengan Tuhan sebagai pontifex yang kita sudah tahu kemarin. Kemudian juga imam juga melayani sebagai diakon, pelayanan diakonia. Dan imam juga sebagai pelayan kabar baik, menyampaikan kabar baik kepada orang untuk bisa mengangkat orang, membebaskan orang yang terikat seperti ini, menolong orang yang sekarat seperti ini. Tapi mereka nggak peduli karena mereka terjebak dengan urusan mereka masing-masing. Kemudian kita lihat di sini ada orang yang ketiga, golongan yang ketiga lewat di sini. Dikatakan di sini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saudara lihat, ada seorang Samaria yang tidak dianggap orang-orang Yahudi pada zaman itu, saudara. Karena mereka dianggap orang Samaria itu orang yang sudah, ya, tidak tahu persis dengan apa nama, ya, beribadah. Karena mereka mempunyai kitab Tauratnya sendiri, mereka sudah mengubah. Kemudian mereka juga bukan turunan asli, ya, orang-orang yang Israel dan Yahudi, karena mereka sudah kawin campur pada saat itu, sehingga tidak dianggap. Bagi orang Yahudi, Israel menganggap orang Samaria adalah orang yang, ya, rasnya rendah. Kemudian orang yang tidak tahu beragama atau tidak mengerti yang apa sih Tuhan itu sesungguhnya. Orang seperti ini mungkin. Tapi di sini seorang Samaria yang punya latar belakang, dia adalah seorang marketplace, lagi urusan dengan urusan bisnisnya. Tapi ketika dia melewati jalan itu, dia melihat orang yang sudah disamuni ini, yang keadaannya kritis sekarat. Dia tergerak oleh belas kasihan. Sebab itu dia pending semua urusan bisnisnya. Dia berhenti di situ. Ya, kemudian dia memperhatikan orang itu, dan ayat berkata, ya, dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang lain, melewati jalan tempat di situ. Dan kemudian ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia bukan cuma tergerak dan berkata kasihan, ya, tapi dia langsung mengambil sikap. Apa sikapnya? Kita akan baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Berarti dia turun. Ya, kalau dia tunggangin keledai, dia turun dari keledainya. Kemudian dia urus orang ini. Kan dia tahu orang ini tidak bisa menolong dirinya sendiri. Banyak terjadi orang sekarang di luar kita, di samping kita, mungkin dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, yang dalam keadaan yang sekarang seperti ini, yang tadinya hidup dalam damai sejahtera, sekarang mengalami krisis damai sejahtera, hidup di bawah berkat, tapi sekarang mengalami, ya, di bawah kutuk. Tapi hari ini sudah bisa melihat mereka. Di mana mereka dan di mana kita? Mari, saudara, arahkan matamu, berikan perhatian, tinggalkan semua aktivitas kita, prioritaskan semua hal orang yang membutuhkan pertolongan ini, karena dia lagi menggapai tangan, dia membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Haleluya. Apa yang dilakukan? Dia membalut luka orang itu, tapi sebelumnya dia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Apa artinya, saudara? Kalau anggur itu berbicara mengenai darah Yesus, dan anggur kita tahu juga dipakai yang pasti ini bukan anggur yang tadi, ya, yang belum difermentasi, tapi pasti anggur ini anggur yang sudah mengandung alkohol. Kata tujuannya membersihkan luka-luka orang ini supaya jangan terjadi infeksi. Karena disamuni begitu rupa, dipukul begitu rupa, saudara, dan dia mengalami infeksi pada tubuhnya. Dan anggur ini pasti akan menetralisir semua infeksi yang sudah terjadi pada luka-luka yang sudah ditinggalkan seperti itu, saudara. Dan anggur ini fungsinya mematikan sebagai antiseptik, untuk mengobati, mematikan semua, ya, infeksi daripada luka orang ini. Dan itu bicara juga mengenai darah Yesus, yang bagaimana juga bisa menetralisir semua infeksi, ya, bakteri yang sudah menggerogoti hidup kita lewat dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Dan darah Yesus itu yang menyucikannya semuanya, membersihkan semuanya, menetralisir kembali, sehingga kita menjadi sehat kembali. Kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, orang yang kudus di mata Tuhan, ya, orang yang sudah ditahirkan di mata Tuhan. Kemudian sudah lihat, sudah dia cuci dengan anggur ini, sudah bersih semua luka-lukanya.
bahwa dia oles dengan minyak. Dan kita tahu di dalam minyak itu ada obat, ada mur dan sebagainya, saudara. Ada minyak yang kita tahu, berarti artinya dia cuci dengan anggur, dia ngurapin dengan minyak, dia oles dengan minyak semua luka-luka yang sudah dicuci bersih dengan anggur itu. Saudara lihat, ini berbicara mengenai bagaimana darah Yesus mengampuni setiap orang yang sudah terinfeksi dengan dosa, pelanggaran, kejahatannya, dan hidupnya sudah sekarat seperti itu karena ditinggalkan Yerusalem. Dia menuju kepada Yeriho yang sudah terkutuk seperti itu, sehingga dia mengalami masalah dengan hidupnya. Tapi kita lihat seorang Samaria, orang biasa-biasa yang tidak dianggap, tapi dia tergerak oleh belas kasihannya. Dia pending semua urusannya, dia fokus sementara untuk orang yang butuh pertolongan ini. Dan kita lihat luar biasa, karena dia apa? Memiliki belas kasihan, sehingga dia tergerak hatinya untuk semua harus melakukan untuk menolong orang ini. Sebab itu dia cuci dengan anggur, kemudian dia minyaki, dia urapi dengan minyak. Tidak sampai di situ, saudara. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara lihat, dia urus sampai selesai. Sebab kalau dia cuman sentuhan begitu saja, dia sesudah dia menyuci dengan anggur dan kemudian dia menyaki dengan pengurap, dia mengurapi dengan minyak. Tapi orang itu kan masih lemah, dia tidak bisa dibiarkan tengah jalan, dia harus bawa kepada satu tempat penginapan untuk supaya dipulihkan keadaan kekuatannya, semua menjadi pulih kembali, luka-luka menjadi pulih kembali, dan dia merawatnya. Saudara bisa lihat di sini, ini dilakukan seperti itu. Dia tidak bekerja tanggung, dia sudah melakukan itu, sudah melayani pelayanan minyak dan anggur. Dia tindak lanjuti dengan membawa orang ini, memfasilitasi orang ini ke tempat penginapan dan merawatnya, supaya kekuatannya bisa pulih kembali, imannya bisa pulih kembali, pengharapannya bisa pulih kembali, kasihnya bisa pulih kembali. Semua hal-hal yang selama ini menggerogoti dia bisa dipulihkan kembali, untuk dia kembali kuat kembali. Dan ayat selanjutnya berkata, saudara, keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Apa artinya, saudara? Ternyata cerita ini diangkat siapa ke orang Samaria itu? Itulah Yesus sendiri. Karena sekian kali orang menjudge Yesus saat itu. Orang menghakimi dia karena dia itulah orang Samaria yang kerasukan setan, atau orang Samaria yang gila. Sebab itu di sini sudah bisa melihat Yesus yang datang seperti itu, seperti seorang Samaria ini yang tidak dianggap di zaman itu oleh imam-imam zaman itu, oleh orang Farisi dan oleh ahli Taurat zaman itu sebagai imam-imam. Dia dikucilkan, dia diasingkan, dia ditolak. Tapi dia datang khusus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sudah sekarat seperti ini. Dan itu banyak terjadi. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, orang yang tidak punya pengharapan dipulihkan kembali, yang terikat dilepaskan kembali, saudara. Diangkat kembali hidupnya. Dan ini bicara mengenai Yesus, saudara. Dia membawa orang ini ke penginapan itu. Kemudian dia titip kepada orang di situ. Kamu rawat dia. Aku berikan 2 dinar. Kalau kau belanjakan lebih, aku datang, aku akan menggantinya ketika aku kembali, saudara. Bicara 2 dinar, itu upah pekerja 2 hari. Dan kita tahu 1 hari bagi Tuhan itu 2000 tahun bagi manusia. Dan ini nubuatan mengenai Yesus. Sebab itu pekerjaan ini hari ini, mari kita cepat-cepat bekerja, saudara. Banyak orang yang sudah sekarat di pinggir yang kita lihat di jalan-jalan dimanapun mereka berada. Bahkan di dalam rumah tangga kita juga. Kita bisa melihat orang yang sudah mengalami krisis seperti ini. Mari ulurkan tanganmu, saudara. Tinggalkan semua hal-hal yang lain. Tapi mari kita harus perhatikan orang ini. Kita taruh perhatian orang ini. Kita prioritaskan orang ini supaya bisa ditolong. Uluran tanganmu menentukan orang ini diselamatkan. Pulihkan dia kembali. Karena ketika Tuhan balik pada waktu yang kedua, hari yang kedua itu, maka kita bisa akan diberkatinya. Dia akan memberikan berkat buat kita. Kalau kita belanjakan lebih, dia akan menggantikannya semuanya. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita akan baca ayat selanjutnya, saudara. 36. Kemudian Tuhan bertanya kepada orang itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kemudian ayat 37, jawab orang itu yang tadi mencoba Yesus,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Mari kita lihat siapakah orang Samaria itu yang punya belas kasihan itu, yang sudah datang, ya, meninggalkan semua kepentingannya, semua urusannya, tapi tertarik untuk menolong orang yang sekarat ini, ya, yang membutuhkan pertolongan. Dia tertarik karena dia punya belas kasihan. Biar saya berdoa supaya kita juga memiliki belas kasihan yang sama, yang bisa memiliki mata yang seperti Yesus untuk melihat banyak orang yang ada di sekeliling kita yang sudah mengalami kritis yang seperti ini. Mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus saat itu, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kemudian kita akan baca di dalam Injil Yohanes juga pasal 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini yang terjadi. Sebab itu perumpamaan ini Tuhan angkat kepada orang yang datang mencoba Yesus. Ya, ada seorang ahli Taurat datang mencoba Yesus, dan mereka itu orang-orang yang dipercayakan sebagai imam-imam saat itu untuk menuntun orang bisa menikmati semua janji Tuhan, semua berkat Tuhan. Tapi sebaliknya, ya, mereka tidak peduli. Mereka urusan dengan urusan mereka sendiri. Mereka terlibat dengan program mereka sendiri. Mereka terlibat dengan semua liturgi mereka sendiri. Dan melihat hal-hal yang harus diprioritaskan, mereka tinggalkan seperti itu. Dan ketika mereka bertanya kepada Yesus bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan jawab, lakukan seperti apa yang sudah disampaikan lewat Taurat Musa itu. Kasih Tuhan Allahmu dengan apa yang ada padamu seluruhnya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia bertanya lagi kembali, siapakah, ya, orang yang kita harus kasih seperti diri kita sendiri? Dan Tuhan berikan contoh yang seperti ini kita sudah baca hari ini bersama-sama, yang kita sudah belajar bersama-sama. Maka di sini dapat mengingatkan kita kembali, mari kita mengikuti teladan seorang Samaria, yaitu Yesus sendiri, yang dianggap gila dan kerasukan setan itu, tapi perbuatannya itu mengandung, ya, limpah dengan belas kasihan. Sebab itu saudara, pelayanan yang seperti ini, seorang imam yang diwajibkan tugas tanggung jawab pelayanan imam ini, dia harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, baru dia bisa melayani pelayanan yang namanya menjadi pelayan minyak dan anggur, untuk bisa dapat menolong orang yang sudah sekarat, yang kritis, yang krisis, mengalami masalah dengan dosa, pelanggaran, juga dan situasi yang sekarang ini sedang terjadi buat dia, baik dengan masalah pribadi, sakit penyakit rumah tangga, usaha pekerjaannya, dan juga iman percayanya yang sudah mengalami drop, yang sudah down seperti ini, saudara. Dari Yerusalem turun ke Yeriho, dari berkat turun kepada kutuk, dari lepas menjadi orang merdeka dan sekarang menjadi hamba daripada dosa dan pelanggaran kejahatan. Dia membutuhkan pertolongan kita semua sebagai imam-imam di akhir zaman ini untuk bisa menyisihkan, ya, seluruh kepentingan kita, kesibukan kita, fokus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini, untuk kita mengulurkan tangan, menolong mereka, kembali menyucikan mereka dengan darah Yesus, dan kemudian mengurapi mereka dengan minyak, biar Roh Kudus akan menguatkan mereka. Dan kita percaya Roh Kudus adalah penolong yang sejati buat mereka semua. Inilah pelayanan yang Tuhan tantang buat kita di akhir zaman ini, untuk sebagai imam-imam di akhir zaman ini, untuk bisa melakukan tugas-tugas keimamatan kita. Salah satu adalah menjadi pelayan minyak dan anggur. Akhirnya saudara, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Demikian dapat kami sampaikan pelajaran pada hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menyambutnya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku
melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini hamba telah menyampaikan pelajaran dari imamat yang rajani, the royal priesthood. Salah satu tugas dan tanggung jawab imam adalah menjadi pelayan minyak dan anggur. Hamba terbatas dalam menguraikan dan menjelaskannya, tapi kami percaya firman yang telah disampaikan dan sudah didengar oleh setiap telinga sejauh mana suara ini bisa terdengar, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ngurapin firman yang sudah hamba sampaikan dalam keterbatasan hamba-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, remahi firman yang logos ini. Dan kami percaya firman ini juga bisa menyadarkan kami, mengingatkan kita kembali, memposisikan kita kembali sebagai imam-imam di akhir zaman ini untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan sebagai pelayan minyak dan anggur, menolong banyak orang yang sudah sekarat, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri lagi, yang sedang menggapai-gapai tangannya menunggu siapa yang bisa datang, yang penuh dengan belas kasihan untuk menyisikan waktunya, menyisikan dananya, menyisikan semua fasilitasnya untuk meluruskan tangan, mengangkat mereka, menolong mereka dan bisa merawat mereka. Dan kami percaya apapun yang kami keluarkan, apapun yang kami lakukan, ketika dia datang pada kali yang kedua, semua yang kita keluarkan, semua yang kita biayai, semua yang sudah kita lakukan ini semua akan dibalas berlipat kali ganda buat kita. Percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah setia. Terima kasih Bapa dalam surga buat hari yang Kau beri pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami dan menguatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang Samaria di akhir zaman ini yang punya belas kasihan, walaupun tidak punya jabatan apapun kami di dalam gerejawi sebagai jabatan organisatoris, tapi kami percaya kami semua terpanggil sebagai imamat yang gerajani untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Buka tingkap-tingkap langit, berkati kami semua dengan berkat baik secara rohani maupun jasmani, sehingga kami tercukupi dalam ribaan kami. Halau semua balam pindahan pelompat pelahap tidak akan makan hasil yang telah diberikan, berkat yang tidak diberikan buat kami, sehingga kami masih mati dalam kelimpahan dalam ribaan kami.
semua rancangan jahat kuasa kegelapan dalam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik, baik lewat Tuhan virus bakteri kuman COVID-19, tidak akan mengancam kami, tidak akan mendatang membuat kami sakit. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan terjadi. Kami akan menikmati dalam segala kelimpahan. Kami akan baik-baik, sehat-sehat keadaan kami. Dengan kami percaya Tuhan sumber damai sejahtera akan menguduskan kami seluruhnya, baik roh kami, baik jiwa kami, bahkan tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di akhir daripada pertemuan kami pada hari ini, dengan iman kami akan mengangkat menadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat ini. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus akan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita berjalan dalam favor of God. Kita berjalan dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang supernatural. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap diberkati. Kita tetap dijamin oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang extraordinary. Kita akan menjadi orang yang excellent, ungguh di dalam usaha pekerjaan kita, di bidang usaha kita, di sekolah pendidikan kita. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera berkelimpahan yang ada dalam akal dan pikiran kita, yang terpelihara dalam hati kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menjadi milik pusaka kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Kita akan bertemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.